Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, ada seorang pria berdasi rapi, berbicara santun, hadir dalam pesta militer Suriah. Tapi di balik senyum hangatnya tersembunyi kehancuran. Ia bukan warga Suriah. Ia bukan sekutu. Ia adalah bayangan. Seorang mata-mata Israel yang menyusup ke jantung pertahanan Suriah dan menghancurkannya dari dalam. Namanya Eli Cohen. Di Israel, dia dijadikan pahlawan. Tapi di Suriah, dia adalah pengkhianat, pemicu perang, dan perusak harga diri bangsa. Satu identitas palsu, satu radio kecil, dan ribuan nyawa yang hilang karenanya. Ini bukan kisah kepahlawanan, ini adalah kisah pengkhianatan terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Sahabat Islam, nama aslinya Eliyahu Ben Shal Cohen, lahir pada 26 Desember tahun 1924 di Alexandria, Mesir. Dari keluarga Yahudi keturunan Aleppo, Suriah. Ia tumbuh di tengah konflik politik dan identitas menjadi minoritas di tanah Arab, dan kelak menjadi alat kepentingan Zionis. Pada tahun 1957, ia pindah ke Israel. Disinilah Mossad melihatnya sebagai sosok yang bernilai. Ia fasih berbahasa Arab, penampilan lokal, mentalitas bisa dibentuk. Ia menjalani pelatihan intensif, dan Mossad memberinya identitas baru. Kamal Amin Sebit, pengusaha kaya keturunan Suriah Argentina. Identitas ini bukan hanya penyamaran. Ini adalah topeng yang akan membuka jalan bagi kehancuran Suriah. Pada tahun 1962, Eli Cohen memasuki Damaskus. Ia hidup mewah, murah hati, dan cepat dikenal sebagai dermawan. Namun semua itu hanyalah bagian dari rencana. Cohen menyusup ke lingkaran dalam militer Suriah. Ia menghadiri pertemuan rahasia, membaur dengan pejabat tinggi. Bahkan sempat diajukan sebagai Menteri Pertahanan. Suriah sedang membuka pintunya untuk orang asing. Tanpa sadar, mereka sedang membuka pintu bagi penghancurnya. Sahabat Islam, di balik semua glamor, Cohen tiap malam menyalakan radionya. Ia mengirimkan data penting ke Tel Aviv. Posisi artileri, jumlah pasukan, titik lemah, pertahanan Suriah, lokasi bunker di dataran Golan. Mossad punya mata dan telinga di pusat komando musuh. Dan itu semua berkat satu pria yang tampak seperti sahabat. 2 tahun setelah Cohen dieksekusi, Perang 6 Hari pada tahun 1967 meledak. Israel, berbekal informasi dari Cohen, menggempur posisi militer Suriah di dataran Golan. Hasilnya, ribuan tentara gugur. Wilayah strategis direbut, rakyat kehilangan tanah dan harga diri. Satu penyusup, satu pengkhianat, dan bangsa yang remuk. Sahabat Islam, pada bulan Januari 1965, intelijen Suriah menangkap sinyal radio mencurigakan. Sumbernya, apartemen Cohen. Mereka menemukan peralatan radio, dokumen rahasia, dan bukti pengkhianatan. Di pengadilan militer, Cohen tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Kalian bisa menghukum tubuhku, tapi perjuanganku tetap hidup." Bertepatan pada 18 Mei 1965, Eli Cohen digantung di hadapan rakyat Damaskus. Bagi sebagian, itu adalah keadilan. Bagi sebagian lain, itu adalah sejarah. Sahabat Islam, di Israel, Eli Cohen dijadikan pahlawan. Namanya menghiasi jalan, sekolah, bahkan menjadi serial TV populer. Namun di Damaskus, namanya berarti satu hal, pengkhianatan. Cohen bukan hanya menyusup, ia membantu menjajah tanah orang lain. Apakah itu pantas disebut pengabdian? Kita hidup di dunia di mana propaganda sering menutupi luka. Eli Cohen disebut jenius, pahlawan, bahkan martir. Tapi realitanya, ia merusak kedaulatan, menyebabkan kematian ribuan orang, dan mengubah peta Timur Tengah dengan kebohongan. Sejarah tak boleh hanya ditulis oleh pemenang. Sahabat Islam, jika menurut kalian kisah ini layak didengar dunia, bantu sebarkan. Karena kisah tentang Eli Cohen bukan hanya soal spionase, tapi tentang harga yang dibayar suatu bangsa akibat satu pengkhianat. Jangan biarkan sejarah dibentuk hanya dari satu sudut pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.